Selamat pagi anak-anak kami, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai membuat peta pikiran ataupun sinopsis tentang isi buku fiksi dan non-fiksi. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Rangkuman adalah hasil dari kegiatan menyarikan semua gagasan pokok suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas dan pendek. Rangkuman buku fiksi dapat dibuat nanti berupa sinopsis, sedangkan rangkuman buku non-fiksi dapat dibuat berupa peta pikiran atau peta konsep dan ringkasan. Merangkum buku non-fiksi dengan ringkasan. Ringkasan merupakan bentuk rangkuman non-fiksi yang berupa paragraf. Langkah-langkah meringkas buku non-fiksi. Yang pertama, baca informasi umum buku seperti judul, penulis, penerbit. 2. Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi, kata pengantar, pendahuluan. 3. Ambil gagasan utama tiap paragraf pada masing-masing subbab. 4. Gabungkan gagasan utama tersebut menggunakan bahasa sendiri. 5. Gagasan utama setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. 6. Susun kalimat-kalimat yang merupakan gagasan utama tersebut menjadi paragraf ringkasan. Merangkum buku fiksi menjadi sinopsis. Sinopsis adalah bentuk singkat karya sastra yang berisi ringkasan cerita. Sinopsis mengungkapkan alur peristiwa cerita. Langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita. 2. Mencatat bagian-bagian atau peristiwa penting dalam cerita. Pastikan mencatatnya berurutan dengan alur cerita tetap sesuai. Yang ketiga, menyusun bagian penting tersebut menjadi sinopsis. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, isi sinopsis tidak boleh menyimpang dari isi buku. 2. Urutan peristiwa cerita harus sesuai dengan buku. Contoh sinopsis Sang Pemimpi. Ini hanya sinopsisnya, sinopsis tapi meringkas ya. Novel ini menceritakan tentang perjuangan 3 orang laki-laki yang telah lulus SMP, melanjutkan pelajarannya ke SMA yang bukan main. Disinilah perjuangan dan cita-cita ketiga laki-laki ini dimulai, yakni Ikal, Arai, dan Jimron. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi dan Arai merupakan saudara sepupu Ikal yang telah menjadi seorang anak yatim piatu sejak kelas 3 SD dan tinggal di rumah Ikal. Ia sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal. Serta Jimron adalah anak angkat seorang pendeta karena sejak kecil yatim piatu juga. Namun pendeta yang baik hati dan tidak memaksakan keyakinan Jimron, malah mengantar Jimron menjadi muslim yang bertakwa. Ikal dan Arai adalah murid yang pintar di sekolahnya, sedangkan Jimron adalah murid yang gemar terhadap kuda. Kuda ini memiliki kepandaian yang biasa-biasa saja, malah menduduki ranking 78 dari 160 siswa, sedangkan Ikal dan Arai selalu menduduki peringkat 5 dan 3 besar. Lebihnya lagi, mimpi mereka semua sangatlah tangguh. Mereka berdua punya mimpi yang tinggi, yaitu melanjutkan belajar ke Sorbonne, Prancis. Mereka kagum akan cerita Pak Balia, kepala sekolahnya, yang selalu menyebut-nyebut bagusnya kota itu. Kerja keras menjadi kuli ngambat mulai dari pukul 2 pagi sampai jam 7 pagi dan dilanjutkan dengan sekolah. Itulah perjuangan kedua laki-laki itu. Mati-matian menabung demi mewujudkan mimpinya. Meski kalau di logika tabungan mereka tidak akan cukup untuk bisa ke sana. Namun jiwa optimisme Arai yang tak pernah terbantahkan. Setelah lulus SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, lebih tepatnya ke Bogor. Sedangkan Jimron lebih memilih untuk bekerja menjadi ternak kuda di Belitung. Ialah orang yang baik hati. Ia menghadiahkan kedua celengan kuda miliknya berisi tabungannya selama ini kepada Arai dan Ikal. Ia yakin kalau Arai dan Ikal akan sampai Prancis, maka jiwa Jimron pun akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan menganggur di Bogor mencari pekerjaan untuk sekedar bertahan hidup, susahnya minta ampun. Akhirnya setelah banyak pekerjaan, 3 bersahabat ditempuh. Ikal mendapat pekerjaan sebagai tukang pos dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Tahun selanjutnya Ikal memutuskan untuk kuliah di salah satu kampus ekonomi UI. Setelah lulus dan bergelar S1, ada lowongan untuk mendapat beasiswa S2 ke Eropa. Dari sekian ribu pesaing dapat ia singkirkan dan akhirnya sampailah ia dalam pertandingan untuk merebutkan 15 besar. Pada saat wawancara datang, tak disangka profesor pengujinya begitu terpukau dengan proposal riset yang diajukan oleh Ikal.
walau hanya berlatar belakang sarjana ekonomi yang hanya bekerja sebagai tukang pos, hasil tulisannya begitu luar biasa. Arek pun ikut serta dalam acara tersebut. Bertahun-tahun tanpa kabar berita, akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam satu forum yang terhormat dan indah. Begitulah Arai selalu penuh kejutan. Memang selama ini telah direncanakannya bertahun-tahun. Ternyata Arai kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Tidak kalah bagusnya dengan Ikal. Proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat dalam menghasilkan teori baru. Akhirnya sampai juga pada momen mereka pulang kampung ke Belitung. Ketika ada surat datang, jantung mereka berdebar saat membuka isinya. Pengumuman penerimaan beasiswa ke Eropa. Arai sangat sedih karena merindukan kedua orang tuanya. Arai sangat ingin membuka kabar itu bersama orang yang dirindukannya. Kegelisahan dimulai, baik Ikal maupun Arai. Keduanya tidak kuasa saat mengetahui isi dari surat tersebut. Setelah dibuka, hasilnya adalah Ikal diterima di perguruan yang diimpikannya, yaitu perguruan tinggi Sorbonne Prancis. Setelah perlahan mencocokkan dengan surat yang diterima oleh Arai, ternyata inilah jawaban dari mimpi-mimpi mereka. Mereka diterima di universitas yang sama. Namun hal ini bukan akhir dari perjuangannya, tapi disinilah perjuangan yang lebih keras dari mimpi itu dimulai dan siap melahirkan anak-anak pemimpi selanjutnya. Kelanjutannya di sini membuat peta pikiran dari buku non fiksi. Peta pikiran atau peta konsep merupakan garis besar informasi suatu buku yang disajikan dengan bagan. Langkah-langkah membuat peta pikiran: yang pertama, nanti tulis judul tengah kertas, lalu beri gambar yang sesuai agar memudahkan mengingat judul tersebut. Yang kedua, buat cabang utama terkait topik tadi. 3. Teruskan dengan membuat cabang utama lainnya. 4. Ingat beri label cabang hanya dengan satu kunci saja. Selanjutnya, dari setiap cabang utama, buat sub-cabang yang membahas informasi penting. 6. Gunakan garis lengkung yang indah agar nyaman dilihat. 7. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab berbeda, kamu bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Contoh peta pikiran, ini dia peta pikiran atau peta konsep, yaitu judulnya, bukunya konsep-konsep dasar sastra dan studi sastra. Apa saja yang terdapat itu nanti ada pengertian sastra, manfaat sastra, hakikat sastra, kaidah sastra, ciri-ciri sastra, wilayah kesusastraan, bidang studi sastra. Ini dia perbedaannya antara peta pikiran dan sinopsis. Kalau dia nanti ada buku non fiksi ada peta pikiran, sedangkan kalau dia fiksi itu tadi ada sinopsis. Itu ada perbedaannya peta pikiran dan sinopsis. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap anak-anak kami boleh paham dan bisa membedakan antara peta pikiran dan sinopsis. Terima kasih.